Pembimbing Ibu Melina Hikayat Fitri. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Pertama saya perkenalkan nama saya Rio Andika dengan nomor BP 21010001. Perkenalkan nama saya Adi Nisa Heral, nomor BP 21010011. Dan saya Fiona, BP 21010029. Perkenalkan nama saya Kori Cornelia dengan nomor BP 21010007. Perkenalkan nama saya Stefani Ramadhani, BP 21010011. Dan saya Dio Trivio dengan BP 21010003. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi penyusutan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari kelompok saya yang dari materi penyusutan. Di sini pendahuluannya yang pertama ialah kami akan menjelaskan masa manfaat atau umur ekonomis aktiva tetap adalah terbatas. Yang kedua, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Dan yang ketiga, besar nilai yang dapat disusulkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa yaitu aktiva itu pada akhir masa manfaat. Terus yang keempat ini ada besar penyusutan ditentukan dengan metodenya ada 4. Di sini saya akan menyebutkannya. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus itu ialah metode ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata tanpa fluktuasi di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini ialah metode penyusutan dipercepat yang menerapkan tingkat depresiasi konstan pada nilai buku yang menurun. Produk keduanya kemudian diterapkan pada nilai buku bersih aset untuk menentukan beban penyusutan. Terus yang ketiga, metode saldo menurun ganda ialah metode penyusutan yang dipercepat di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun. Pertama, masa manfaatnya depresiasi yang dipercepat bukan berarti beban depresiasi juga semakin tinggi. 4, yaitu ialah metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun itu berdasarkan pengertiannya ialah besarnya penyusutan atau depresiasi aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Yang terakhir ialah metode unit produksi. Metode unit produksi ini ialah salah satu cara dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang mampu menghasilkan sejumlah beban penyusutan yang sama pada tiap unit yang diproduksi atau pada unit yang dimanfaatkan oleh hasilnya. Metode ini akan dijelaskan kepada teman-teman saya dan rekan-rekan saya secara detail, secara jelas, beserta contoh soal dan jawabannya. Metode garis lurus nanti akan dijelaskan sama Bang Dio, yang metode saldo turun akan dijelaskan sama Silvani, yang metode saldo menurun ganda akan dijelaskan sama Bori, metode jumlah angka tahun akan dijelaskan sama Fiona, dan metode unit produksi akan dijelaskan sama Andini. Baiklah, pengertian dari penyusutan itu sendiri ialah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusulkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Di dalam penyusutan itu ada notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan. Yang pertama C itu sama dengan harga perolehan keterangannya. S itu keterangannya nilai sisa atau residu. N keterangannya masa manfaat atau umur ekonomis. W dasar penyusutan. RK ialah biaya penyusutan pada tahun K. BK nilai buku pada akhir tahun K. Dan terakhir DK akumulasi penyusutan pada akhir tahun. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan metode garis lurus akan dijelaskan kepada rekan saya, kepada Dio Previo, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator. Saya Dio Previo, BP 21010009
01-003. Kali ini saya akan menjelaskan ya apa itu metode garis lurus atau straight line method. Jadi metode garis lurus itu merupakan metode yang paling sederhana. Metode yang paling sederhana. Metode garis lurus merupakan suatu biaya yang tetap setiap periodenya. Suatu biaya tetap setiap periodenya. Sehingga aktiva atau harta atau aset tetap mengalami penurunan fungsi yang sama setiap periode ke periode berikutnya. Sehingga aktiva atau aset atau harta tetap mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode berikutnya. Sehingga aktiva tetap itu tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, peralatan kantor, penyusutan mesin, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya rumus dari metode garis lurus RK sama dengan RK itu biaya penyusutan ya. RK itu biaya penyusutan, berarti RK sama dengan C itu harga perolehan benda tersebut, C dikurang S itu nilai sisa, dan per N itu adalah masa manfaat atau umur ekonomis dari barang tersebut. Dan maka diperoleh C dikurang S akan menjadi W, dan hasilnya adalah W itu dasar penyusutan per N. Jadi RK sama dengan W per N. Ini dia. Selanjut DK itu adalah akumulasi penyusutan. Jadi DK itu sama dengan K itu per tahun dikali dengan RK. Itu dasar penyusutan ini. Itu yang DK. Baiklah, selanjut BK itu adalah nilai buku pada periode berikutnya. Nanti BK sama dengan C dikurang K kali RK. Ini dia. Inilah rumus dari metode garis lurus. Baiklah, saya langsung ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2004, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta. Untuk memperlancar produknya, umur ekonomis atau masa manfaat dari mesin tersebut 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutannya. Jadi diketahui di sini ya, C sama dengan 40 juta. C sama dengan 40 juta. N masa manfaatnya selama 5 tahun. Dan S nilai sisanya sebesar 4 juta rupiah. Jadi nilai W nya atau nilai dasar penyusutannya sebesar 40 juta dikurangi dengan 4 juta, maka dapat hasil W sebesar 36 juta. Maka FK sama dengan 36 juta dibagi masa manfaatnya 5 tahun
Jadi RK atau biaya penyusutannya sebesar 7.200.000. Baiklah, saya langsung ke tabelnya. Yang pertama adalah tahun, dasar penyusutan, yang ketiga penyusutan, yang keempat akumulasi penyusutan, dan terakhir nilai bukunya. Jadi tahunnya selama 5 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, 4, dan 5. Baiklah, saya langsung ke tabelnya. Jadi nilai pertama tahun nilai awalnya adalah sebesar 40 juta. Baiklah, saya mulai. Pada tahun pertama, tahunnya sebesar, tahunnya selama 5 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, dan sampai tahun kelima. Dasar penyusutannya 36 juta ya, sebesar 36 juta sampai ke tahun berikutnya 36 juta. Baik, saya lanjut. Penyusutannya tadi RK sebesar 7.200.000 ya. Baiklah, selanjutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pada tahun pertama sebesar 7.200.000. Dan nilai buku akhirnya dan nilai bukunya apa tuh? Saldo awal mesin tadi dikurangi dengan penyusutan, akumulasi penyusutan, maka harga nilai buku pada tahun pertama sebesar 32.800.000. Baik, saya lanjut. Pada tahun berikutnya akumulasinya sebesar 14.400.000 rupiah, dan maka nilai bukunya sebesar 25.600.000. Saya lanjut. Pada tahun ketiga nilai penyusutannya sebesar 21.600.000, dan nilai bukunya sebesar 18.400.000. Lanjut. Pada tahun berikutnya akumulasi penyusutannya sebesar 28.800.000, maka nilai buku semakin berkurang sebesar 11.200.000 rupiah. Dan pada tahun terakhir, pada tahun kelima, akumulasi penyusutan sebesar 36 juta rupiah, dan nilai buku pada tahun kelima sebesar 4 juta rupiah. Dan inilah cara mencari, inilah soal tentang metode garis lurus. Sekian, terima kasih. Banyak maaf, banyak salah, mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih kepada Bang Dio telah menjelaskan materi
yang dia sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Silvani. Kepada Silvani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mengamanahkan saya untuk menjelaskan materi metode saldo menurun. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Silvani Ramadhani, BP 21010019. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu metode saldo menurun atau lebih dikenal dengan double cleaning balance. Di dalam metode saldo menurun ini, besar beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Nah, kenapa kalau dalam metode saldo menurun ini beban penyusutannya semakin menurun? Karena di sini yang menjadi dasar perhitungan itu adalah nilai buku aset tetap ini. Semakin lama akan semakin menurun karena menjadi dasar adalah nilai buku. Maka kalau misalnya menggunakan metode saldo menurun, besar beban penyusutannya dari tahun ke tahun akan menurun. Rumus yang digunakan ini adalah untuk menghitung beban penyusutan yang berasal dari tarif penyusutan dikali dengan nilai buku. Tarif yang digunakan di metode saldo menurun ini adalah 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Jadi kalau tarif penyusutan garis lurus itu 100% dibagi N atau dibagi umur ekonomis. Jadi kalau misalnya 2 kali berarti penyusutannya adalah 2 kali 100% dibagi N atau dibagi umur ekonomis. Nah, sedangkan untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Supaya kita lebih paham lagi dengan pencatatan atau perhitungan beban penyusutan dengan saldo menurun, sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja. Soalnya yaitu sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30%. Buatlah tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama. Kemudian hitunglah nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Baiklah, kita sudah ketahui harga perolehnya itu 300 juta. Nah, sekarang soalnya meminta kita membuat tabel. Nah, sekarang kita buat tabel yang pertama yaitu akhir tahun, yang kedua penyusutan, yang ketiga akumulasi penyusutan, yang keempat nilai buku. Nah, kita sudah ketahui nilai buku awalnya yaitu 300 juta. Pada tahun pertama penyusutan dan akumulasi penyusutannya dapat 90 juta. Nah, 90 juta ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 30% dikali dengan 300 juta. Makanya di tahun pertama itu kita dapatnya 90 juta. Nah, 90 juta ini kita kurangkan dengan 300 juta, maka dapat nilai buku di tahun pertama itu 210 juta. Kenapa 210 juta? Penyusutan awal kita kurangi dengan 300 juta dengan 90 juta, makanya dapat 210 juta. Nah, pada tahun kedua itu penyusutannya 63 juta. Ya, kenapa kita dapat 63 juta? Yaitu nilai buku pada tahun pertama kita kalikan dengan 30%. Berarti kita dapatnya 63 juta penyusutan pada tahun kedua. Nah, pada tahun kedua itu kita mencari nilai kita mencari akumulasi penyusutannya pada tahun kedua, yaitu 63 juta tadi kita tambahkan dengan 90 juta menjadi 153 juta. Berarti akumulasi pada tahun kedua kita mendapatkan 153 juta. Nah, untuk mendapatkan mencari nilai buku pada tahun kedua itu kita kurangkan nilai buku yang pertama tadi dengan 63 juta tadi. Berarti nilai buku tahun pertama kita kurangkan dengan penyusutan pada tahun kedua. Nah, berarti
210 juta kita kurangkan dengan 63 juta, berarti pada tahun kedua kita mendapatkan nilai bukunya yaitu sekitar 147 juta. Nah, pada tahun ketiga itu kita kalikan dengan nilai buku pada tahun kedua dengan tarif saldo menurun 30%, berarti 147 juta dikali 30% dapatnya 44 juta 100. Nah, pada akumulasi penyusutan tahun kedua itu dapatnya 153 juta, kita tambahkan dengan penyusutan tahun ketiga, berarti 153 juta kita tambah 44 juta 100, berarti kita mendapatkan akumulasi penyusutan pada tahun ketiga yaitu 197 juta 100. Nah, untuk mendapatkan nilai buku pada tahun ketiga yaitu kita kurangkan nilai buku pada tahun kedua dengan penyusutan tahun ketiga. Berarti 147 juta kita kurangkan dengan penyusutan pada tahun ketiga yaitu 44 juta 100. Berarti hasilnya adalah 102.900 nilai buku pada tahun ketiga. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Silvani atas memperjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Kori. Kepada Kori dipersilakan. Baiklah, saya Kori Cornelia dengan nomor BP 2101007. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang berjudul Metode Saldo Menurun Ganda. Metode saldo menurun ganda. Yang pertama, saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Metode saldo menurun merupakan bentuk yang populer untuk mempercepat depresiasi. Yang kedua, jika masa manfaat suatu aktiva tetap adalah 5 tahun sehingga tarif penyusutan garis lurus 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Jadi, saldo menurun ganda adalah saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali dari yang digunakan metode garis lurus. Saldo menurun ganda yaitu metode penyusutan yang dipercepat, di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset yang diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaatnya. Rumusnya, penyusutan per tahun sama dengan tarif penyusutan dikali nilai buku. Tarif penyusutan sama dengan 2 kali buka turung 100% dibagi N tutup kurung. Nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Biar lebih jelasnya kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. 1 Januari dibeli sebuah bag mesin seharga 10 juta. Ditaksir dapat dipakai 5 tahun. Dengan demikian, persen kali lulusnya kan 100% dibagi 5%. Jadi hasilnya kan 20%. Di metode menurun ganda 2 kali lipat, 2 kali 20% yaitu 40%. Nilai akhir, harga perolehan, tarif 40%. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai akhir. Jadi, beban penyusutan, harga perolehan kita kalikan dengan tarif. 10 juta kita kalikan 40%, yaitu 4 juta.
akumulasi penyusutannya 4 juta. Jadi, harga perolehan kita kurangkan akumulasi penyusutan. Nilai akhirnya 6 juta. Karena nilai akhir tahun pertama 6 juta, pada tahun kedua 6 juta kita kalikan 40%. Hasilnya 2.400.000. Akumulasi penyusutannya 4 juta kita tambahkan 2.400.000, jadi hasilnya 6.400.000. Nilai akhirnya 10 juta kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan, jadi hasilnya 3.600.000. Begitupun pada tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Baiklah, terima kasih Kori telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Fiona. Kepada Fiona dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fiona dengan BP 21010029. Metode jumlah tahun. Tarif penyusutan dalam metode ini adalah bilangan pecahan yang semakin lama semakin mengecil. Pembilangan antonometer pada pecahan tersebut adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aktiva tetap tersebut. Penyebut pada pecahan tersebut adalah jumlah angka tahun yang ada. Misal, pembilang untuk tahun kedua adalah angka kedua sebelum angka terakhir yaitu 4, sedangkan penyebutnya adalah jumlah seluruh masa manfaat. Jika masa manfaat 5 tahun, maka penyebutannya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Bila umur ekonomi sangat besar, maka 5 denominator sama dengan N per 2 dan 1 ditambah N. Untuk mencari RK dapat digunakan persamaan RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 per N C dikurang S. Contoh soal 1.4. Pada tanggal 2 Januari 2002, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. C sama dengan 5 juta, S sama dengan 500.000. W sama dengan C dikurang S sama dengan 4.500.000. N sama dengan 5 tahun. A. Biaya penyusutan tahun pertama. R1 sama dengan 5 per 15. RP 4.500.000 sama dengan 1.500.000. Biaya penyusutan tahun kedua. R2 sama dengan 4 per 15. 4.500.000 jadi 1.200.000. C. Biaya penyusutan tahun ketiga. R3 sama dengan 3 per 15. 4.500.000 sama dengan 900.000. Biaya penyusutan tahun keempat. R4 sama dengan 2 per 15. 4.500.000 sama dengan 600.000. Biaya penyusutan tahun kelima. R5 sama dengan 1 per 15. 4.500.000 sama dengan 300.000. Tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Awal nilai buku 5 juta. Pada tahun pertama, nilai dasar penyusutan 4.500.000. Nilai penyusutan Diam saya. Iya. Siapa? Kenapa? tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun pada nilai buku. Awal nilai buku. Tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun mula nilai buku 5 juta. Pada tahun pertama, nilai dasar penyusutan 4.500.000. Nilai penyusutan 1.500.000. Nilai akumulasi penyusutan 1.500.000. Pada nilai buku 3.500.000 pada tahun kedua, nilai dasar penyusutan 4.500.000, nilai penyusutan 1.200.000, nilai penyusutan akumulasi penyusutan 2.700.000. Pada nilai buku 2.300.000 pada tahun ketiga,
dasar penyusutan 4.500.000, nilai penyusutan 900, akumulasi penyusutan 3.600.000. Pada nilai buku 1.400.000 pada tahun keempat 4.500.000, nilai penyusutan 600, nilai akumulasi penyusutan 4.200.000, nilai buku yang 800 pada tahun kelima, nilai dasar penyusutan 4.500.000, nilai penyusutan 300, nilai akumulasi penyusutan 4.500.000, nilai buku 500. Baiklah, terima kasih kepada Fiona telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan sama Andini Saheral. Kepada Andini dipersilahkan. Selanjutnya, metode unit produksi. Estimasi masa manfaat aktiva tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Dengan rumus tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan dibagi dengan kapasitas produksi atau C sebagai harga perolehan dikurang S atau nilai sisa dibagi N atau masa manfaat atau umur ekonomis. Selanjutnya, biaya penyusutan atau dilambangkan dengan RK sama dengan tarif dikali jumlah produksi atau pemakaian. Selanjutnya, RK sama dengan tarif dikali harga perolehan dilambangkan dengan C dikurang nilai sisa. Selanjutnya, tarif dikali dengan W atau dasar penyusutan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin seharga 15 juta diestiminasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsi unit produksi aktual dari mesin tersebut dalam 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Dan perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Hitunglah A. Dasar penyusutan, B. Tarif penyusutan per jam, C. Biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Jadi jawabnya yang dasar penyusutan. C-nya sudah diketahui 15 juta dan S-nya atau nilai sisa diketahui 2.500.000. Yang A dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa. Jadi harga dasar penyusutan sama dengan 15 juta dikurang 2.500.000. Jadi dasar penyusutan adalah sebesar 12.500.000. Yang B, tarif penyusutan per jam. Tarif sama dengan dasar penyusutan dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis sama dengan W-nya atau dasar penyusutan sebesar 12.500.000 dibagi 20.000 jam dapat 625 per jam. Tabel penyusutan dengan metode unit produksi. Dalam tabelnya ada tahun, produksi atau jam, penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Nilai buku awalnya ada 15 juta untuk 5 tahun. Pada tahun pertama ada 5.000 jam. Untuk penyusutannya ada 3.125.000 dan akumulasi penyusutannya ada 3.125.000. Jadi 15 juta dikurang dengan 3.125.000 menjadi 11.875.000. Untuk tahun kedua ada 4.500 jam. Untuk penyusutannya ada 2.812.500 ditambah dengan 3.125.000 menjadi 5.937.500. 11.875 dikurang dengan 2.812.500 menjadi 9.062.500. Untuk tahun ketiga ada 3.900
dengan penyusutan 2.437.500 ditambah dengan 5.937.500 menjadi 8.375.000. 9.062.500 dikurang dengan 2.437.500 menjadi 6.625.000. Pada tahun keempat ada 3.500 dengan penyusutan 2.187.500 ditambah dengan 8.375.000 menjadi 10.562.500. 6.625.000 dikurang dengan 2.187.500 menjadi 4.437.500. Pada tahun kelima ada 3.100 penyusutan 1.937.500 ditambah dengan 10.562.500 dan hasilnya 12.500. 4.437.500 dikurang dengan 1.937.500 menjadi nilai buku akhirnya 2.500.000. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila salah kata dalam ucapan maupun itu sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.